Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,1 triliun dolar atau turun sekitar 2,9%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 24.200-an, Ethereum 1.649, BNB 308, XRP 0,38, Cardano 0,38 juga. Kemudian Polygon Matic 1,37 dolar dan Dogecoin berada di urutan ke-10 dengan harga 0,084 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 1,sekian% hingga kurang lebih 7%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, koreksi yang kita lihat di Bitcoin selama 24 jam terakhir, guys, itu tidak lain dan tidak bukan disebabkan karena stok market Amerika juga semalam bukanya dalam keadaan yang sangat negatif. Nah, kita melihat Dow Jones itu closing 700 poin lebih rendah. Kita melihat S&P 500 juga terkoreksi kurang lebih 1%, dan itu menciptakan semacam dampak negatif juga kepada para investor kripto, dan mereka juga sepertinya merasa perlu gitu mungkin untuk taking profit atau mungkin menutup posisi mereka gitu ya. Jadi sekali lagi kita melihat korelasi pergerakan antara stock market US dan juga Bitcoin ditunjukkan dalam pergerakan 24 jam terakhir. Ini juga tidak tanpa alasan guys, kenapa kita melihat stock market US itu terkoreksi cukup dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Dan ini baru saja kita bahas di video kemarin guys, bahwa kita melihat ada kunjungan gitu ya dari Biden ke Kiev atau ke Ukraina, yang saya sampaikan bisa saja ini dianggap sebagai tindak provokasi guys. Oke, walaupun belum tentu gitu ya, belum tentu akan eskalasi perang antara Rusia dan Ukraina, tapi dengan ada berita seperti ini saja, ini sudah cukup untuk membuat sebagian investor mungkin merasa was-was gitu ya. Ya, dengan adanya rasa was-was tersebut, mereka mungkin merasa perlu, oke, saya sekarang take profit dulu deh, daripada misalnya nih tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi amit-amit gitu ya, misalnya ada terjadi perang dunia ketiga, itu tentunya akan berdampak sangat negatif juga ke risk aset, salah satunya tentunya adalah Bitcoin, dan juga stock market US saya rasa juga akan berdampak dengan terdampak negatif gitu, karena tentunya kan Amerika Serikat itu termasuk salah satunya yang di sini. Oke. Di sini, kalau teman membaca, 1 year ago, the world was bracing for the fall of Kiev, Biden said at the Warsaw Royal Castle Gardens as the crowd waved Polish flag. Well, I've just come from a visit to Kiev, and I can report Kiev stands strong, Kiev stands proud, it stands tall, and most important, it stands free. Jadi, si Biden setelah kemarin mengunjungi Kiev, dia lanjut ke Polandia, dan kemudian menyampaikan speech ketika dia menyampaikan bahwa kemarin saya sudah ke Kiev, ke Ukraina, dan sepertinya Kiev masih belum pengen menyerah lah pada intinya. Mereka masih stand strong, masih kuat menghadapi. When President Putin ordered his tank to roll into Ukraine, he thought we would roll over. He was wrong, Biden said. He thought NATO would fracture and divide. Instead, NATO is more united, more unified than ever before. This was a risk that Joe Biden wanted to take, White House Communication Director Kate Bedingfield say. Jadi juru bicara White House saja mengatakan bahwa itu adalah sebuah resiko sebenarnya yang Joe Biden mau ambil gitu ketika berkunjung ke Ukraina. Karena sekali lagi itu bisa jadi dianggap sebagai tindak provokasi. Dan juga ada berita terbaru dari Rusia mengatakan Presiden Putin itu sekarang di sini guys, ini ada statement pentingnya di sini. He cited that the expansion of NATO and new European anti-rocket defense system as provoking Russia, and said the objective of the West was infinite power. Sekali lagi, dia mengatakan ada tindak provokasi yang kita lihat sekarang. Kenapa? Tidak hanya dari pihak NATO tentunya sekarang yang secara terang-terangan itu membantu Ukraina, tapi sekarang Amerika Serikat juga ikut-ikutan nih guys.
Walaupun memang dari sejak awal ya mereka pasti mau ikutan, udah kita ketahui juga gitu ya. Tapi sekarang semakin intens sepertinya bantuan yang diberikan oleh US ke Ukraina. Putin also used the speech to announce Russia was suspending its participation in a treaty with the US, the new start that limits the two-side strategic nuclear arsenals. Dan ini yang mungkin adalah sebuah statement yang cukup membuat market ketar-ketir gitu guys. Bahwa Rusia menyatakan, Putin yang menyatakannya, Rusia akan suspend partisipasi mereka terhadap treaty. Treaty itu apa guys? Simpelnya ketika saya baca tadi, treaty itu adalah kesepakatan antara Amerika Serikat dan juga Rusia untuk membatasi jumlah senjata nuklir yang mereka punyai. Oke, itu adalah persetujuannya. Tetapi sekarang kata Putin, oke, kita tahan dulu. Oke, kita tahan dulu terhadap persetujuan tersebut. Dan itu ya tentunya menciptakan spekulasi gitu. Apa maksud dari keputusan Putin tersebut untuk suspend dulu ikut partisipasi terhadap persetujuan tersebut? Apakah mereka akan menambah jumlah senjata nuklir yang mereka punyai? Tentunya itu juga akan kembali menciptakan fear akan adanya perang nuklir gitu. Oke. Jadi itu adalah beberapa statement kunci guys yang sebenarnya kita sudah antisipasi kemarin, dan saya sampaikan ini harus kita waspadai guys, karena bisa jadi ini adalah sebuah pemicu yang membuat market kembali sell off, dan tidak lama, dalam 24 jam saja setelah kita bahas hal tersebut, kita kemudian melihat stock market US itu drop. Ya walaupun koreksi yang kita lihat kemarin itu sebenarnya ya masih kita bisa kategorikan sebagai koreksi yang wajar gitu ya. Kita sudah rally lumayan tinggi di S&P 500 dan akan sangat wajar juga untuk mendapatkan koreksi, dan sekali lagi selama kita bertahan di atas trend line-nya itu menurut saya masih fine-fine saja. Sekali-sekali kita akan melihat ada fear yang seperti ini terjadi di market, itu adalah hal yang wajar. Kemudian lebih spesifik ke Bitcoin, ada juga concern yang disampaikan oleh salah satu analis gitu. Bahwa dia menyatakan hal yang kita lihat sekarang itu sedikit berbeda dengan yang kita lihat ketika Bitcoin itu menemukan bottom bear market di tahun 2019 dan kemudian start bull cycle-nya. Yaitu adalah active addresses-nya itu meningkat pada saat itu. Atau jumlah alamat yang aktif itu meningkat drastis di sini guys, kalau kalian perhatikan. Di sini juga sama, ketika kita mendapatkan Black Swan event di tahun 2020 disebabkan oleh COVID-19, kita drop juga luar biasa besar dan menemukan bottom di sini, dan ketika kita recover, kita juga melihat active addresses-nya itu meningkat lumayan drastis. Tetapi berbeda cerita dengan yang kita lihat kali ini guys, karena walaupun kita sudah mendapatkan rally dari kurang lebih 15.000 ke angka 24.000 atau bahkan kemarin sempat menyentuh ke 25.000, tetapi tidak ada peningkatan signifikan yang kita lihat dari active addresses. Dan ini ditanggapi negatif tentunya dan diinterpretasikan sebagai sebuah berita negatif. Tapi saya pengen tahu, apakah menurut kalian ini masih bisa valid untuk dipakai gitu ya? Apakah menurut kalian ini juga berita negatif? Ataukah ada alasan yang membelakangi kenapa kita melihat active addresses ini tidak meningkat? Silahkan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini guys yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dari 4-hour chart terlebih dahulu. Nah, jika teman-teman ada nonton video saya kemarin, harusnya tahu gitu ya bahwa saya sampaikan sebenarnya scenario paling ideal yang bisa kita lihat di Bitcoin adalah kalau kita ternyata kembali nge-retest dan maintain di atas area lower trend line-nya di sini. Yang membuat bisa jadi kita masih akan valid berada di sebuah ascending triangle guys. Tetapi permasalahannya sekarang adalah kita berada di penghujung trend line tersebut guys. Oke. Dan beruntungnya 4-hour chart, 4-hour candle terakhir itu masih belum benar-benar closing di bawah trend line tersebut. Bagi saya, 4-hour candle adalah konfirmasi gitu. Kalau kita sudah benar-benar mampu break di bawah area trend line ini atau belum. Oke, selama 4-hour candle masih mampu stay di atas lower trend line tersebut, maka yang kita lihat sekarang masih bisa kita kategorikan mungkin sebagai sebuah fake out. Karena kita tadi mendapatkan juga ada wick yang lumayan panjang di sini, menunjukkan memang ada sedikit buying pressure di sekitaran area ini. Oke, dan kalau misalnya candle 4-hour berikutnya itu kembali closing di atas, bagi saya itu adalah sebuah pertanda yang baik. Walaupun mungkin kalau misalnya teman-teman zoom in lagi ke 1-hour chart, atau 15 minute, kita sepertinya kelihatan sudah sedikit
breakdown, guys. Oke, tetapi yang perlu teman-teman ketahui adalah kita breakdown itu kemudian disertai juga dengan wick yang sangat panjang di sini. Alias kita langsung ketemu dengan buying pressure yang lumayan. Nah, jika dalam beberapa waktu ke depan atau beberapa jam ke depan gitu ya, intinya di 4-hour chart, jika kita mampu melihat kita kembali stay di atas area ini, maka kita bisa consider ini sebagai sebuah fake out. Dan bagi saya itu justru adalah sebuah berita baik gitu guys, karena harusnya market maker sudah berhasil untuk menjemput liquidity di bawah, dan sekarang kita harusnya bisa untuk start lagi rally ke atas. Tetapi pertanyaannya apakah sudah siap atau belum gitu kan? Kalau misalnya ternyata 4-hour chart kita nantinya closing di bawah area ini, seperti ini contohnya, maka kita bisa katakan bahwa ascending triangle yang kita lihat di sini sudah tidak lagi valid, karena kita justru bukannya breakout ke atas, tapi kita breakdown. Dan target berikutnya tentunya tidak lain tidak bukan adalah area major support berikutnya yang juga merupakan sebuah trend line guys. Yang kalau kita lihat sekarang akan berada di kurang lebih range 21.900 sampai 22.100. Itu adalah target berikutnya apabila kita sampai mampu closing di bawah area ini. Oke, dan ini bisa terjadi dalam waktu yang cukup singkat menurut saya guys. Oke, dan sekali lagi selama kita mampu maintain di atas pattern ini atau berada di atas lower trend line ini, maka bagi saya semua yang kita lihat di sini hanya koreksi biasa. Dan ini sebenarnya tidak atau bukan hal baru yang pernah kita lihat ketika kita baru masuk ke bull cycle baru. Kalau teman-teman perhatikan juga di cycle sebelumnya, sekali lagi, kita juga menciptakan sebuah pattern yang mirip guys. Oke, kita mendapatkan higher high, tapi kemudian reject lagi, higher high, reject lagi, higher high, coba di reject, namun pada akhirnya kita mampu breakout ke atas. Oke, dan kita bisa saja sekarang berada di tahap ini guys. Oke, dimana kita mencoba membuat higher high baru, tapi pada akhirnya kita kemudian kembali reject dan kembali ke lower trend line-nya, dan dari sana kita baru akan start untuk rally kembali ke atas. Nah, jika memang kita akan mengikuti atau membuat hal yang sama gitu ya, maka kita bisa expect bahwa Bitcoin akan kembali ke lower trend line-nya gitu kan. Dan kemudian kita akan start lagi rally di sini, atau bisa aja kita kembali down sebelum pada akhirnya kita akan start untuk mendapatkan breakout ke atas. Itulah kenapa alasan saya masih tetap akan stay bullish selama untuk midterm ya. Untuk midterm saya akan stay bullish selama kita mampu maintain di atas area ini. Bahkan kalau kita break pun selama kita berada di atas 18.500, maka kita masih berpotensi membentuk apa guys? Ini adalah potensial inverse head and shoulder gitu kan. Yang bisa menginvalidasi semua senario bullishnya adalah kalau kita sudah closing di bawah area 18.000, dan kalau ini yang terjadi ya tentunya kita bisa expect bahwa lower low baru sudah di depan mata. Gitu ya. Dan ya, kalau misalnya kita bicara short term banget, tentunya penentuannya adalah nanti di 4-hour chart. Kalau misalnya kita closing di bawah lower trend line-nya, maka kita mungkin bisa zoom in ke 15-minute chart, kemudian kita mencari misalnya nanti ada sell off disertai bearish continuation pattern mungkin dalam bentuk bear flag. Oke. Nah, ini mungkin bisa teman-teman nanti manfaatkan untuk kembali jadikan sell setup, menargetkan gitu ya, menargetkan minimal ke area mungkin 23.300. Nextnya lagi kita sudah kemungkinan akan di 22.300, lalu nanti akan ada di sekitaran $22.000. Itu adalah beberapa area krusial yang bisa aja kita jadikan sebagai area support berikutnya. Gitu ya. Tapi majornya tetap nanti akan ada di trendline di sekitaran area 22.000. Jadi untuk sementara kita harus lihat konfirmasi dari market dulu pengennya kemana. Kalau di 4-hour chart, 4-hour candle berikutnya kita kembali closing di atas, saya justru akan prefer untuk mencari long setup. Tapi kalau kita closing di bawah area ini, maka saya akan prefer untuk short setup. Gitu ya. Jadi saya rasa untuk sekarang kita harus, saya pribadi akan menunggu di sideline dulu sambil menunggu clue berikutnya dari market pengennya kemana. Karena kemarin juga saya sudah sempat short dari arah sini. Walaupun ini mungkin tidak usah saya publikasi ya. Saya short di sini, tapi mungkin yang di copy trade di Bitget itu nggak kebagian karena saya open posisinya itu di mid trade. Kemudian juga saya ada short di TRX. Dan sudah saya closing sebenarnya karena saya takutnya kita akan kembali bounce dari sini dan breakout ke atas. Tapi untuk sekarang kita sepertinya mencoba untuk breakdown tapi belum terkonfirmasi selama 4-hour chart masih belum closing di bawah area range ini. Oke. So, itu saja yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini.
Dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.